Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mbak Senasona. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan bercerita sedikit dari karomah-karomah para wali-wali Allah di sekitar kita, khususnya di tanah Jawa. Di antaranya yang sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin dari salah satu penonton adalah santri beliau, dan tak lupa saya ucapkan izin syariah Gus Yayi hehehehe. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti Idul Fitri kemenangan tiba, amin amin. Tentunya dengan lupa sakrib like Komandan Charyangi's Karina Supreme be the greatest ha 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 ha. Terima kasih, dan langsung saja ke pembahasan utama, yaitu tentang rumah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur yang berjudul Sopir yang Ternyata Wali Allah. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Wali Allah memang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu tingkatannya adalah seseorang tidak menyadari dirinya sebagai wali Allah. Namun, wali Allah yang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang wali Allah. Hal demikian itu pernah dialami oleh seorang sopir yang bernama Muhsin, yang ternyata disebut oleh Kiai Hamid Pasuruan bahwa dia adalah seorang wali Allah. Begini kisahnya. Ini merupakan kisah nyata Muhsin, seorang sopir yang menjadi waliullah. Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan adalah seorang sopir pribadi, seorang juragan di daerah Malang, Jawa Timur. Suatu hari Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Bululawang untuk mengantarkannya ke daerah Pasuruan, Jawa Timur. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai seorang sopir yang baik dan rajin bekerja, Muhsin mengantarkan sang majikan menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Akhirnya, mereka pun sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, Jawa Timur. Muhsin tidak mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu sang kiai, sebab sebagai seorang sopir, ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Namun ternyata Kiai Hamid tidak mau menerima majikannya apabila si Muhsin tidak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya sang majikan menghampiri si Muhsin dan memintanya untuk ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Muhsin. Mendengar ucapan majikannya itu, Muhsin pun terheran-heran. Ia bertanya dalam hati, kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam. Akhirnya Muhsin pun ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini? Muhsin pun menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Mbah Yai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman panjenengan? Dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajak sopir saya juga. Tanya sang majikan kepada Mbah Kiai Hamid. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya, makanya saya menolak kedatanganmu kalau tidak kamu ajak sang wali, ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muhsin yang mendengar kata-kata Mbah Kiai Hamid pun hanya bisa tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Ia sendiri tidak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan
sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang masa depan sopir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Kiai Muhsin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, kewalian Kiai Muhsin ini terdengar di berbagai daerah, dan akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setahun kemudian santrinya mencapai 100 orang. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah hingga saat ini jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan anak. Rupanya Kiai Muhsin menjadi seorang waliullah bermula dari seorang sopir yang selalu takut kepada Allah dimanapun dia berada, dan beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sal ibnu Abdillah At-Tustari ketika ditanya oleh muridnya bagaimana cara mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Nah Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana